Ahlan. Sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak sekali kebahagiaan, rezeki dan nikmatnya kepada kita. Semoga rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini menjadi wasilah untuk kita istiqamah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita sampaikan syukur kita, terima kasih kita kepada panitia, ya, pengurus Masjid Al-Furqan dan para jamaah Masjid Al-Furqan, juga ikhwah panitia yang sudah mempersiapkan bi'aunillah sehingga terlaksana apa yang menjadi niat kita, kajian seri yang ke berapa ini? Seri yang keempat, ya, atau kelima dari serial kajian serial Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dulu di sini juga, ya, seri 1 dulu di sini, membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah Al-Harrani, Syekh Taqiyuddin Al-Hambali, 2 hari, ya. Waktu itu
pasca Idul Adha juga ya, liburan Idul Adha juga. Kemudian berikutnya akidah Lum'atul I'tiqad Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah Al-Hambali. Kemudian seri ketiga akidah Al-Imam Al-Bukhari, akidah Abu Abdullah Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian yang keempat soal jawab akidah Imam Ahmad ibn Hanbal, soal jawab akidah Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala an. Ya, dan di kesempatan ini jazakumullah khairan, insyaallah kita akan membaca serial yang lain lagi yang direkomendasikan oleh para guru-guru kita, di antaranya Syekhuna Syekh Abdullah Al-Jarbu hafizahullah ta'ala, adalah risalah akidah yang ditulis oleh seorang ulama sepuh, ulama senior, pakar tafsir dan pakar hukum-hukum fikih dari generasi tabi'in, muridnya para sahabat Nabi, termasuk murid senior, murid khusus, ya, murid khas gitu ya, sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu Al-Imam Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ya, beliau adalah termasuk murid khasnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan apa? A'lamuhum bil Qur'an Mujahid ibn Jabir wa a'lamuhum ya bil Hajj Atha bin Abi Rabah wa a'lamuhum bit Talaq Sa'id bin Musayyab wa a'lamuhum bil Jami' Sa'id bin Jubair. Kama qala radhiyallahu ta'ala. Apa sampai mengatakan tentang Sa'id bin Jubair ini, di antara murid-murid beliau yang paling alim tentang Al-Quran itu Mujahid ibn Jabir. Kemudian yang paling alim tentang persoalan-persoalan haji itu Atha bin Abi Rabah. Kemudian yang paling alim tentang rumah tangga, tentang hukum-hukum ahwal syakhsiyah, perceraian dan semisalnya, itu Sa'id bin al-Musayyab. Dan yang menguasai kesemua ilmu tadi, yang paling alim dalam semua bidang ilmu adalah Sa'id bin Jubair ini. Ya. Kemudian beliau tinggal di Kufah, di Irak. Tinggal di Kufah di Irak. Dan kalau datang jamaah umroh ataupun haji dari Irak, dari Kufah, bertanya
tentang persoalan agama kepada Abdullah bin Abbas, mufti zaman itu ya. Maka Abdullah bin Abbas menjawab apa? Ya, kalian bertanya, kalian datang dari Irak dan bertanya ke sini sementara di Irak ada ya Ibnu Ummi Dahma, ada Sa'id bin Jubair. Jadi cukup ada Sa'id bin Jubair di Kufah. Kalau kalian perlu bertanya tentang persoalan-persoalan agama, kalian tanya kepada Sa'id bin Jubair. Ya, tidak perlu datang kepadaku, kata Abdullah bin Abbas. Ya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal memuji beliau. Ya. Kullu man jaa ba'da Sa'id bin Jubair muhtajun ay iyalun ila ilmi. Ulama-ulama yang datang setelah Sa'id bin Jubair itu mereka semuanya membutuhkan ilmunya Sa'id bin Jubair. Ya, karena menguasai semua bidang. Ya, termasuk ilmu peperangan. Termasuk sampai ilmu apa? Peperangan. Oleh karenanya beliau diangkat ya oleh Abdul Malik ibn Marwan, oleh Hajjaj ibn Yusuf, diangkat, diamanai pasukan perang bersama siapa? Abdurrahman ibn al-Ash'af. Abdurrahman ibn al-Ash'af. Tapi itu justru menjadi musibah, awal musibah beliau. Ya. Jadi Sa'id bin Jubair ulama yang senior dalam keilmuan, tapi usianya kan masih muda. Beliau wafat di usia belum mencapai 60. Ya, beliau wafat di usia 50 sekian. Ya. Jadi di usia masih muda sudah jadi ulama besar. Kemudian diangkat, dipercaya untuk mengurus pasukan mujahidin. Ya, di bawah kekhalifahan Abdul Malik ibn Marwan, di bawah gubernur atau di bawah panglima ya siapa? Hajjaj ibn Yusuf. Antum tahu ya, Hajjaj ibn Yusuf dan Abdul Malik ibn Marwan ya, yang terkenal dengan kezalimannya sampai sejumlah ulama mengkafirkannya, seperti Asy-Sya'bi, seperti ya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin ya, dan beberapa ulama sepuh saat itu yang kita sering dengar nama-namanya, sempat terlontar riwayat-riwayat terlontar mengkafirkan Hajjaj ibn Yusuf karena menghancurkan apa? Menghancurkan Madinah dan Mekkah ya, demi untuk apa? Memenangkan ya kontestasi politik Abdul Malik ibn Marwan. Ya. Saat itu terjadi dualisme kepemimpinan kaum muslimin. Ada Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu dibaiat setelah Husain ibn Ali ya, tapi juga setelah Husain bin Ali ya, setelah Yazid bin Muawiyah ya, setelah Husain bin Ali, Muawiyah, kemudian Yazid. Setelah Yazid dibaiat siapa? Abdullah bin Zubair. Tetapi orang Syam, orang Syria membaiat Abdul Malik bin Marwan. Sehingga terjadi dualisme kekhalifahan. Ya. Abdul Malik bin Marwan kemudian memiliki seorang panglima yang terkenal ya kejamnya, terkenal ya jago di medan peperangan, yaitu siapa? Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Ya, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Maka Abdul Malik bin Marwan menggerakkan pasukannya untuk menyerang Abdullah bin Zubair.
ya ke Madinah. Walhasil banyak para sahabat, ya generasi muda, generasi junior yang gugur ya dalam kejadian itu. Sedangkan sahabat senior seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar menyingkir, tidak ikut-ikutan dalam kontestasi ya dualisme kekhalifahan itu. Nah, setelah semuanya selesai, Abdullah bin Zubair selesai, kezalimannya Hajjaj bin Yusuf terus berlanjut sampai, tapi banyak juga ya pasukannya, karena mereka adalah di bawah khalifah yang sah kemudian, Abdul Malik bin Marwan. Ya, kemudian Hajjaj bin Yusuf mengangkat Abdurrahman ibnul Ash'ath yang dikenal dengan Ibnul Ash'ath itu untuk memimpin pasukan menyerang Turki. Di dalam pasukan itu diantaranya yang diangkat oleh Hajjaj adalah Sa'id bin Jubair ini. Ya, kemudian terjadi krisis, terjadi gesekan antara Hajjaj bin Yusuf sebagai panglima ya dengan Ibnul Ash'ath. Terjadi gesekan antara keduanya sampai memanas dalam kebijakan untuk kapan mulai menyerang atau ditunda dan seterusnya. Ini antara Hajjaj dengan Ibnul Ash'ath terjadi ketidakcocokan. Ya, terjadi ketidakcocokan, sementara Hajjaj tidak ada di perbatasan Turki. Yang ada di perbatasan Turki pasukan Abdurrahman ibn Ash'ath. Ya, terjadi gesekan dan semakin panas ya percekcokan antara keduanya itu, sampai Hajjaj mengata-ngatai Ibnul Ash'ath itu ya pengecut dan sebagainya ya, karena tidak segera menyerang Turki dan sebagainya. Akhirnya Abdurrahman ibnul Ash'ath mengumumkan pembelotan terhadap Hajjaj. Ya, mengumumkan pembelotan terhadap Hajjaj dan mengambil baiat dari pasukannya untuk bersaing dengan Hajjaj bin Yusuf. Nah, banyak ulama saat itu, fuqaha ulama yang ikut membaiat Abdurrahman ibn Ash'ath ini, karena Hajjaj itu ya tadi ya mubir, orangnya penumpah darah, orangnya gampang menumpahkan darah pada persoalan yang sepele saja ya, dan kezalimannya banyak sampai tadi sebagian ulama mengkafirkannya. Maka ulama banyak yang bergabung dengan pasukan Abdurrahman ibnul Ash'ath ini ya, murid-murid Ibnu Abbas juga, Mujahid, Atha ya, Amr bin Dinar, Sa'id bin Jubair, Sya'bi, Amr bin Syarahil, Asy-Sya'bi, dan banyak ulama yang bergabung, Talq bin Habib, dan banyak ulama yang bergabung dengan Abdurrahman bin Ash'ath. Ya, pertempuran mulai terjadi ketika Hajjaj mengirim pasukan untuk memadamkan pembelotan Ibnul Ash'ath. Ya, pertempuran demi pertempuran, pasukan Abdurrahman bin Ash'ath menang terus. Menang sampai pertempuran yang terakhir ya, yang dikenal dengan pertempuran Dir Jamajim itu ya, Dir Jamajim, pasukan Ibnul Ash'ath kalah. Pasukan Ibnul Ash'ath kalah ya, terbunuh Ibnul Ash'ath, beberapa ulama terbunuh di medan perang. Yang tersisa harus terpaksa melarikan diri dan jadi buronan
jadi buronan pasukannya Hajjaj bin Yusuf, termasuk ya Mujahid, Sa'id bin Musayyab, Amr bin Dinar, Atha bin Abi Rabah, kemudian ya siapa lagi? Talaq bin Habib, Sa'id bin Jubair ini termasuknya. Ya, pindah-pindah mereka, pisah-pisah, ya. Mereka pisah-pisah, mereka sembunyi-sembunyi ke sana kemari. Ya. Jadi peperangan saat itu yang terjadi di antara pasukan semuanya di bawah kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Ya. Jadi seperti apa? Perseteruan internal ya pasukan Abdul Malik bin Marwan. Ya. Makanya tidak ada kemudian ulama yang mengkelompokkan ya Ibnul As'as dan Sa'id bin Jubair, Mujahid, Sya'bi, kemudian siapa lagi tadi? Para ulama-ulama senior tadi, ulama-ulama hadis, ulama-ulama besar tadi ke dalam rombongan Khawarij. Tidak ada. Karena ini perseteruan internal ya, perseteruan internal tentara pasukan perangnya Abdul Malik ibn Marwan. Ya, yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf dengan yang dipimpin oleh Ibnul As'as. Sehingga tidak ada yang menyebut mereka Khawarij, ya. Tidak ada juga ulama yang kemudian memakai kejadian itu sebagai dalil bolehnya ya memberontak kepada penguasa muslim. Tidak ada. Udah mengatakan, itu para ulama di zamannya Hajjaj bin Yusuf memberontak dan tidak disebut Khawarij. Tidak ada. Ya, ulama-ulama yang muktabar ya tidak ada yang berargumen berdalil dengan kejadian itu untuk kemudian memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Ya, itu tidak ada. Ya. Sampai Sa'id bin Jubair dan para ulama tadi masih memungkinkan untuk umroh haji berulang kali. Kemudian di Makkah, mereka tinggal di Makkah. Ketika Makkah itu gubernurnya dipegang oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya, masih ingat Khalid bin Abdullah Al-Qasri yang menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Ya, gurunya Jaham bin Sofwan. Ya, bapak Jahmiyah, pendiri sekte sesat Jahmiyah, Ja'ad ibn Dirham. Itu disembelih di hari Idul Adha oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya, itu Khalid bin Abdullah Al-Qasri diamanai jadi gubernur Makkah. Hajjaj bin Yusuf dapat laporan bahwa itu orang-orang yang dulu bergabung di pasukannya Ibnul As'as sembunyi di Makkah. Maka Hajjaj mengirim surat kepada Khalid supaya ditangkap mereka. Ya, maka saat itu ditangkaplah Mujahid, Ibn Jabir, ulama tafsir nomor 1 di zaman itu, murid senior Abdullah bin Abbas, kemudian Atha bin Abi Rabah, ulamanya zaman itu, mufti haji di zaman itu, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Amr bin Dinar yang paling tua, ya, di antara mereka ditangkap, kemudian dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, dirantai dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf. Kemudian Amr bin Dinar dibebaskan karena usia. Mujahid dan Atha dibebaskan karena orang Makkah. Karena dia orang Makkah. Ya. Sedangkan Sa'id tidak. Sa'id bin Jubair dihadapkan kepada Hajjaj dan terjadilah dialog yang terkenal antara Sa'id dengan Hajjaj.
Ya, bahasa kita, bukannya aku sudah ngasih kamu jabatan, bukannya aku sudah ngasih kamu gaji tiap bulan, bukannya aku sudah ngasih kamu pasukan, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan Hajjaj kepada Said. Ya, dan Said menjawab iya. Said menjawab iya. Said menjawab iya. Selalu menjawab iya. Terus kenapa kamu melawan? Ya. Apa jawabnya Said? Ya. Dia bilang di sebagian riwayat di Bidayah wa Nihayah disebutkan ya, tidak ada orang yang tidak salah. Aku salah sekali, tapi aku benar lebih banyak. Ketika Said menjawab itu, Hajjaj itu sudah tenang. Oh, berarti Said mengakui salah, gitu kan? Oh, Said ngaku dia salah. Sudah reda, amarahnya sudah reda. Tapi kemudian setelah Hajjaj itu reda marahnya, Said mengatakan apa? Aku terikat kepada sumpah setia pasukan. Aku pasukannya Abdurrahman ibn al-As'as. Dan aku terikat dengan apa? Baiat, sumpah setia kepada Abdurrahman ibn al-As'as. Marah Hajjaj bin Yusuf. Karena artinya Sa'id bin Jubair itu benar-benar mencabut sumpah setia sebagai prajurit. Hajjaj beralih kepada Ibnul As'as. Marah, terjadi dialog yang panjang lagi. Ya, setiap Hajjaj ngomong mendebat Said menjawab dengan ayat Quran. Setiap mendebat dijawab dengan ayat Quran. Sampai akhirnya Hajjaj tidak sabar dan memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi Sa'id bin Jubair. Ya, Hajjaj mengatakan apa? Jangan sampai kedua kakiku sudah naik di atas kuda sementara Sa'id bin Jubair masih bernafas. Jadi dia memerintahkan seperti itu, satu kakinya sudah naik ke pelana kudanya. Ya. Jadi saat itu juga dieksekusi. Ya, dipenggal kepalanya. Setelah dipenggal ada riwayat Sa'id bin Jubair sebelum dipenggal dia berdoa. Ya Allah, ya Allahumma la tusallithu ala ahadin ya qatalahu ba'di. Ya Allah, jangan engkau berikan kesempatan kepada Hajjaj untuk membunuh seorang pun sesudah aku. Baru dipenggal kepalanya Sa'id bin Jubair, dan beliau ya diriwayatkan setelah kepala terpenggal masih sempat bertahlil 3 kali, mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Ya, 6 bulan tidak berapa lama, kurang lebih 6 bulan begitu. Hajjaj bin Yusuf mati, meninggal. Ya, dan tidak membunuh seorang pun tidak bisa membunuh seorang pun setelah kematian Sa'id bin Jubair tadi, dan tidak bisa tidur. Ini yang repot ini, ya, tidak bisa mengeksekusi siapapun dan nggak bisa tidur. Setiap tidur, ya, selalu bermimpi tentang Sa'id bin Jubair, ya, selalu bermimpi buruk, ya, lewat Sa'id bin Jubair. Aku bunuh dia 1 kali, dia membunuhku 70 kali katanya, ya. Tidak bisa tidur dia. Ya. Itu ya tentang Sa'id bin Jubair, ya, ulama besar meskipun usianya muda. Ya, meskipun usianya muda. Ya. Sebagian hizbiyun, sebagian orang-orang yang terpapar pemikiran bid'ah, mereka memakai kejadian atau kisah Sa'id bin Jubair dan para ulama di zamannya, ya, tadi untuk melegalkan
perlawanan dengan senjata atau revolusi, pemberontakan, sampai-sampai mereka bikin judul ya Thawrah ulama, ya revolusi yang dijalankan oleh para ulama ya. Jadi mereka memakai kisah Sa'id bin Jubair dan para ulama di zamannya itu untuk melegalkan apa? Pemberontakan terhadap penguasa muslim yang syar'i. Tidak benar. Ya, itu tidak benar. Kan tidak ada salaf yang berdalil dengan kisah kejadian itu. Ya, untuk memberontak kepada penguasa muslim, itu tidak ada. Ya, itu bedanya. Bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah. Itu di situ. Apa bedanya? Sama-sama berdalil, sama-sama membaca kisah. Bedanya di mana? Bagaimana salaf, ulama salaf memahami, ya, sama-sama pakai dalil, pakai ayat Quran, sama-sama pakai hadis Nabi. Tapi bagaimana ulama salaf memahami ayat dan hadis itu? Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama-sama membaca kisah perang Jamal yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, berperang melawan siapa? Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sama-sama membaca kisah perang Siffin yang dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan, berperang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sama-sama membaca kisah fitnah Ibnul Ash'ath, kekacauan ya yang terjadi dalam peperangan antara Abdurrahman Ibnul Ash'ath dengan Hajjaj bin Yusuf di zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sama-sama baca kisah itu. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengambil pelajaran dari kisah-kisah kejadian-kejadian dari ayat dari hadis itu dengan pemahamannya ulama, salaf. Ya. Itu yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mereka berdalil, dalilnya kisah. Ya. Kisah siapa? Kisah Sa'id bin Jubair, kisah Mujahid, kisah apa? Para ulama Sa'bi memberontak melawan penguasa saat itu, Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan tidak disebut Khawarij. Tidak setiap yang memberontak kepada penguasa muslim disebut Khawarij katanya. Loh, kenapa nggak berdalil dengan ya Nabi Musa melawan Fir'aun aja? Ya, di Al-Quran itu Nabi Musa melawan Fir'aun. Kalau cuma sekedar mau ya oposisi kepada penguasa, kenapa harus pakai ya Sa'id bin Jubair dan para ulama yang melawan Hajjaj? Ya. Nabi Musa debat sama Fir'aun. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim debat sama Namrud. Ya. Jadi barakallahu fikum. Yang membedakan itu adalah bagaimana ulama salaf memahami ayat, memahami hadis, ya, memahami kisah-kisah yang terjadi di zaman itu, di zaman para salaf itu. Ya. Wallahul musta'an. Nah, ini di sini kita baca itu sekedar muqaddimah ya tentang Sa'id bin Jubair, mengenal Sa'id bin Jubair. Kita baca di halaman berikutnya setelah judul ya, Risalah Abi Muhammad Sa'id bin Jubair bin Hisham. Tufiya sanat 95 min hijratin nabawiyah rahimahullah. Wafat tahun 95 Hijriah.
Wa fiha, ini dari penghimpunnya ya, yang mengumpulkan ini ya, yaitu Syekh siapa? Adil ya, Syekh Adil Al-Hamdan hafizahullah. Wa fiha, di dalam risalah jawaban surat penjelasan Syarhu Daimiddin wa Mabanihi, penjabaran pokok-pokok agama dan mabanihi ya, pilar besar Islam, kal ibadati wal islami wal imani wal ikhlasi, seperti penjabaran tentang apa itu ibadah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ikhlas. Qala Syekh Adil Al-Hamdan waffaqahullah, rawa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Dulu kalau waktu saya ngaji itu memnya di fathah selalunya, Marwazi, karena beliau dari Muru ya. Marwazi itu dari Maru ya. Tapi di majelisnya Syekh Abdullah Al-Jarbu hafizahullah, itu qarib Dr. Ali itu membacanya, Dr. Ali kalau nggak salah namanya, itu membacanya dikasrohkan mim, Mirwazi dikasrohkan mim. Tapi kalau kita orang Indonesia kan nyebutnya Muru ya, Maru, mimnya di fathah ya, dari Muru ya. Jadi kalau dari Muru itu ditambahin zai belakangnya sebelum ya nisbah, Marwazi ya, dari Muru. Dan Muru tidak seperti yang kita tahu sekarang, wilayah kecil gitu ya. Dulu besar, termasuk Jesnya dan sekitarnya, itu namanya Maru. Istilah para muhaditsin, Muru itu mawaro an-nahr. Jadi Dagestan, Dagestan, kemudian Bukhari itu dari mana? Kazakhstan, ya, kemudian Sejistan, Jesnya, ya, sampai Muru, itu disebut Muru semuanya. Ya. Makanya ada Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dari Rai, dari daerah-daerah itu. Nah, itu semuanya disebut Maru, Mawaro an-Nahr itu. Ya. Negara-negara yang ada dulu dikuasai oleh USSR ya. Itu. Rawa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi atau Mirwazi rahimahullah an Atha ibn Dinar Al-Hudali. Hudali itu Quraisy. Hudali itu kabilah di Quraisy. Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu ta'ala anhu itu Hudali. Meriwayatkan dari Atha bin Dinar Al-Hudali, anna Abdul Malik ibn Marwan, bahwa Abdul Malik ibn Marwan, khalifah di zaman itu, kataba ila Sa'id bin Jubairin, menulis surat kepada Sa'id bin Jubair. Tadi dari cerita tadi di mukadimah kita tahu jadinya kan ya, bahwa Sa'id bin Jubair itu termasuk ya pemegang pasukan perang ya milik kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan.
Ya dulu itu kan gitu, para komandan-komandan panglima-panglima perang itu kan ulama. Ya kan? Ulama. Di tanah Jawa juga begitu dulu. Ya kan? Para pemegang pasukan itu ulama. Ya. Sultan Agung. Terus siapa lagi? Diponegoro. Para ulama dulu. Ya. Di tanah Jawa dulu juga yang pegang pasukan perang itu para ulama. Ya. Apalagi pasukan Kesultanan Demak, ya kan, dipegang oleh wali. Ya. Penyerangan ke Majapahit, ya, itu dipimpin oleh wali. Ya. Lupa saya siapa namanya, Sunan Bonang kalau tidak salah, yang memimpin. Ya. Yang memimpin pasukan Demak untuk menghancurkan Majapahit, menghancurkan apa? Bendungan, ya. Dam, bendungan, ya. Sehingga langsung kalah Majapahit. Pernah dengar ceritanya? Ya, pasti belum pernah dengar ceritanya. Ya, jadi Abdul Malik bin Marwan mengirim surat kepada Sa'id bin Jubair, ya, ulama sekaligus juga mujahid. Yas'aluhu an hadhil masail. Ini kalau surat ini ditulis ketika Sa'id bin Jubair sebelum terjadinya kekacauan Ibnul As'af, berarti masih sangat muda. Masih sangat muda Sa'id bin Jubair saat itu. Baru berumur 40-an. Karena kurang lebih 10 tahun itu kekacauan Ibnul As'as itu berlangsung hampir 10 tahun, ya, atau lebih. Dari tahun 81 sampai 95. Ini kan beliau 95 wafat. Ya kan? Tahun 81 itu sudah tahun 81, 82, 83 terjadi kekacauan itu. Berarti usianya masih 40-an, lebih sedikit sudah jadi muftinya khalifah. 40 tahun lebih sedikit. Menunjukkan keilmuan. Karena Abdul Malik bin Marwan itu sebelum menjabat khalifah itu ulama juga. Beliau ahli fikih juga. Beliau orang alim, ahli fikih, ahli ibadah. Ya, qadarullah jadi khalifah, dapat partnernya Hajjaj. Itu memang qadarullah memang. Ya. Jadi khalifah dapat partner. Dulu itu kalau namanya partner itu bukan wakil. Bukan wakil, zaman khalifah itu yang namanya partner itu bukan wakil khalifah, tapi panglima perang. Seperti Abu Bakar dapat partner siapa? Khalid ibnul Walid. Umar ibnul Khattab, ya, dapat partnernya bukan Khalid ibnul Walid. Sama-sama keras nanti, nggak jadi, ganti Tolha. Ya, Ubaidullah bin Abi Tolha atau siapa? Ya, diganti. Ya, atau Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, makanya diganti Abu Ubaidah bin Jarrah, atau Khalid bin Walid diganti. Ya, jadi itu dibahas oleh Ibnu Taimiyah. Ya, apa namanya, pasangan-pasangan ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah di kitab Siyasah Syar'iyyah. Kenapa rahasia-rahasianya? Kenapa Abu Bakar pasangannya sama Khalid, Umar pasangannya Abu Ubaidah? Kenapa? Itu ada strategi syar'inya. Ya. Jadi enggak asal tunjuk. Ya. Ada strategi syar'inya dibahas oleh Ibnu Taimiyah di kitab Siyasah Syar'iyyah. An hadhil masail, bertanya kepada Sa'id bin Jubair, yas'aluhu an hadhil masail.
bertanya kepada beliau tentang beberapa pertanyaan berikut. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan pokok-pokok agama tadi, tentang akidah. Tentang akidah. Nah, kita ini supaya beneran jadi ahlu sunnah wal jamaah itu harus ngaji kitab akidah warisan para ulama-ulama salaf. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian itu bersama dengan para shadiqin, Rasulullah SAW wa ashab. Ya, bersama para salaf, para imam salaf, para ulama salaf. Ini perintah dari Allah supaya kita itu bersama dengan mereka. Ma'iyatul abdan tidak, kita nggak bisa bersama dengan mereka secara fisik karena perbedaan zaman. Tetapi ma'iyatul ilm, kita bersama dengan mereka dalam ilmu, dalam akidah, dalam amal. Ya, jadi ilmu kita harus sama dengan ilmunya para salaf. Amal kita sama dengan amalnya para salaf. Nah, itu diperintahkan oleh Allah. Kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama dengan shadiqin. Orang-orang yang jujur. Siapa mereka? Dalam tafsir disebutkan Rasulullah SAW washabuh. Dalam riwayat Abu Bakar wa Umar. Sehingga maksudnya para salaf, para ulama salaf. Walhamdulillah, kitab-kitab akidah yang ditulis atau didiktekan oleh para ulama salaf itu terbukukan sampai sekarang. Jadi kita tinggal baca, kita tinggal meneladani. Kita tinggal membaca, meneladani, mengikuti mereka. Mas gak usah bikin yang baru-baru, gak usah. Ya, kalau mau bikin yang baru, mengikuti yang lama, bagus. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Seperti perkataan Nabi Yusuf, aku mengikuti leluhur-leluhurku. Bagus itu. Ya. Tapi kalau kemudian bikin sendiri, ya nggak mengikuti salaf, putus. Ya, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, makanya ketika Abul Hasan Al-Asy'ari beliau menulis kitab akidah ditolak oleh para ulama zaman itu karena tidak mengikuti as-salaf. Ya, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Terus sudah pernah kita bahas di setiap setiap membaca akidah mesti kita singgung itu. Jadi dalam surat At-Taubah itu ayatnya. Kalau ditanya apa dalilnya belajar kitab-kitab akidah para salaf, ya itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Satu dalil itu, ya, baru satu. Banyak dalilnya. Masalah itu disebutkan oleh Al-Lalakai Asy-Syafi'i, ya, ulama yang hidup di tahun 500-an Hijriyah, di dalam Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Di awal-awal kitab dalil-dalilnya disebutkan kewajiban tentang hal itu. Nah, di sini sekelas Abdul Malik ibn Marwan jadi khalifah saja masih nanya, masih belajar dan nanya kepada Sa'id bin Jubair tentang akidah salaf. Ya. Tidak ada malunya. Kata Umar ibn Khattab dalam Sahih Bukhari disebutkan, tafaqahu qabla an tasudu. Dalam sebagian bacaan, qabla an tusawwadu. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, wa ba'da an tasudu fa inna sahabata kanu yatafaqahuna ya fi kibarihim. Atau kama qala rahimahullah. Kata Umar bin Khattab, kalian rajin-rajin belajar agama ini qabla an tasudu, sebelum berusia tua. Itu kalau tasudu. Dalam bacaan yang lain, sebagian masyayikh membaca qabla an tusawwadu, wawunya ditasdid. Kalian rajin-rajin belajar sebelum kalian jadi pemimpin. Sebelum kalian jadi pejabat, jadi pemimpin. Maknanya sama.
Kenapa? Karena kalau sudah berusia tua, itu rata-rata malu untuk belajar kepada yang muda. Kalau sudah jadi pemimpin, jadi pejabat, malu untuk belajar kepada ulama. Malu untuk belajar kepada alim, kepada ulama. Ya. Ini Khalifah Abdul Malik bin Marwan bertanya kepada Sa'id bin Jubair lewat surat. Ya, melalui surat. Ya. Fa'ajabahu fiha. Maka Sa'id bin Jubair menjawab. Ya. Fiha, tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Ada berapa di sini? Ada 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. 1, 2, 3, 4. 4 majelis selesai ya. 4 sesi 6 pertanyaan insyaallah ya. Ala barakatillah. As-su'alul awwal atau al-mas'alatul ula, ini yang pegang sound menghilang ini. Baik. Al-mas'alatul ula, pertanyaan pertama. Sa'alta anil iman. Ini tentang fatwa. Ya, Sa'id bin Jubair menjawab karena beliau mufti meskipun usianya masih muda. Usianya 40-an lebih sedikit. Ya. Tapi persoalan fatwa itu tidak mudah. Persoalan menjawab pertanyaan dalam perkara agama itu tidak mudah. Ya, Syekh Syuwair beliau menjelaskan kalau bisa berusaha semaksimal mungkin, ya, kalau dimintain fatwa kamu penuntut ilmu jangan menjawab, ya, kamu alihkan kepada yang lain. Ya, maksudnya bagaimana? Ya karena satu sudah ada yang mewakili ulama, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, kalau berfatwa itu salah, dhamin, kena denda. Kena denda. Orang kalau berfatwa dalam hukum agama kemudian salah, itu dia kena denda. Entah denda di dunia, entah denda di akhirat. Ya, yang ketiga, beratnya ancaman. Ya, bicara keliru dalam agama. Di akhirat itu ancamannya berat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Al-Bukhari, wala taqfu ya wala takun. Jangan ngomong agama tanpa ilmu. Jadi kalau tidak tahu itu masuk dalam ayat ini kata beliau. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan kalau terpaksa menjawab yang namanya thalib ilm tidak boleh beristihad, tidak boleh mentarjih. Dan dia bawakan fatwa dari para ulama yang punya kapabilitas, punya otoritas dalam berfatwa, dalam mentarjih. Dia bawakan. Ya, katakan mazhab Hambali begini. Ya, pendapat Imam Ahmad begini. Dia katakan begitu. Jangan dia mentarjih. Jangan dia mentarjih. Ya. Nah, dan tanya, gimana Ustaz kalau menjual kulit kurban, hewan kurban, menjual kulit hewan kurban kambing atau sapi itu gimana? Nggak ada yang mau ngurus itu, ya. Sekarang kan udah ditandaki, ya. Ini ada yang mau ngurus ini gimana? Nggak ada yang mau tandaki ke sana. Wah, gimana? Boleh dijual tidak? Jawab pakai fatwa aja. Memang pendapat beda-beda ya kan? Pendapat beda-beda. Jawab pakai fatwa. Ya. Imam Ahmad membolehkan dijual, tapi duit hasil jualannya disedekahkan. Disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim. Ya, sudah gitu. Ya, sudah begitu saja. Namanya apa? Ya, menjawab pertanyaan. Ya, jawab pertanyaan. Guru-guru saya
udah senior usianya, dari sisi usia ya sudah putih-putih, dari sisi rambut dan jenggotnya. Ya, beliau profesor pegang jabatan di kampus-kampus Islam di Makkah sana, di Madinah sana. Ya. Berapa kali saya bertanya, terutama kasus-kasus kontemporer seperti Palestina, kasus Palestina, seperti pemilu, seperti dan sebagainya. Tanya, beliau itu jawab pakai fatwa ulama. Pakai fatwa ulama. Ketika terjadi kasus Palestina kemarin yang Oktober, yang kasus apa itu? Topan Oktober atau apa itu? Yang Gaza Hamas melakukan penyerangan di Gaza kepada Israel kemarin itu ya kan? Beberapa masyayikh yang sudah sepuh-sepuh itu, saya datang ke beliau, saya tanya, di Mekah ada 2, di Madinah, bahkan yang di Mekah itu hakim, seorang hakim pengadilan syariah. Di Madinah ada berapa syekh? Jawabannya sama sih. Ya. Menunggu ulama dan waliul amr di sini. Jawabannya begitu. Ya, tapi kalau antum lihat di Facebook kan sudah ramai. Kalau lihat di Facebook kan, ya dari pedalaman Papringan aja sudah ikut menerbitkan fatwa sudah kan tentang Gaza, tentang Palestina. Tapi saya ajib itu ya kan. Saya datang kepada para masyayikh itu yang sepuh-sepuh itu, jawabannya sama semua. Ya. Nangtazir mauqif min ulama'ina wa min wulati amrina. Kita menunggu fatwa dari ulama kita, dari waliul amr penguasa kita di sini. Sudah itu. Oh, di Mekah, di Madinah, di Jeddah, jawabannya sama kemarin itu. Itu saya mendapatkan pelajaran betul itu. Subhanallah. Ya. Jadi itu persoalan fatwa. Di sini Sa'id bin Jubair dimintain fatwa. Kemudian yang kedua, tentang fatwa itu tidak mesti persoalan-persoalan yang terjadi perbedaan pendapat. Fatwa itu belum tentu mesti persoalan yang diperselisihkan, diperdebatkan hukum-hukumnya di dalam para ulama, atau persoalan kontemporer. Tidak mesti. Yang namanya fatwa itu, bahkan kita akan temukan banyak fatwa-fatwa itu perkara-perkara yang sudah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, perkara-perkara akidah bahkan. Ya, perkara-perkara akidah bahkan. Ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan sidik-sidik tanya ulama, sidik-sidik tanya ulama. Tidak. Ya. Yang namanya tanya kepada ulama itu ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Ya, derek ulama, ya kan? Iya, derek ulama, ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Itu bukan hanya dalam persoalan yang terjadi perbedaan pendapat, yang kita tanyakan juga dalam perkara-perkara akidah yang disepakati. Akidah wasitiyah adalah perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, tapi itu adalah fatwa. Ibnu Taimiyah ditanya, itu fatwa. Ya, itu adalah fatwa. Ya. Akidah soal jawab Imam Ahmad bin Hambal yang kemarin kita baca, itu adalah perkara akidah yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Imam Ahmad ditanya, itu fatwa. Di sini perkara-perkara akidah, pilar-pilar agama yang disepakati oleh seluruh ulama ditanyakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan kepada Sa'id ibn Jubair. Jadi bertanya kepada ulama itu bukan hanya perkara yang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan ulama, ya di kalangan kaum muslimin, hukumnya masih samar dan sebagainya. Perkara ijtihadiyah bukan. Kalau itu memang fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tapi perkara-perkara akidah juga. Ya, banyak faedahnya. Kemarin sudah kita bahas apa pelajarannya dalam perkara-perkara akidah yang disepakati seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok mesti tanya ya kepada para ulama, kok mesti ditanyakan kepada ulama. Itu udah jelas.
Ya, pelajarannya sangat banyak. Kemarin disebutkan Imam Bukhari, di pelajaran Imam Bukhari kemarin, akidah Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah ya mempertanyakan atau mempelajari atau berguru tentang akidah itu kepada lebih dari 1.000 ulama di berbagai negeri-negeri Islam. Nah, dibuka lagi kemarin ya rekaman ya akidah Imam Bukhari di awal kitab itu kita membahasnya. Ya. Al-mas'alatul ula, pertanyaan pertama, sa'al ta'alil iman. Engkau bertanya tentang iman. Kan sering dengar gitu, sering baca di Al-Qur'an banyak sekali kata iman. Dalam hadis banyak sekali. Kau bertanya tentang iman. Ya. Qala fal imanu huwa tasdiqu. Kata beliau, al-iman, iman itu huwa tasdiq. Percaya. Mempercayai dengan penuh ketenangan, dengan tumakninah. Ya. Jadi percaya bahasa kita apa? Dengan penuh totalitas. Itu tasdik. Nanti akan diterangkan. An yusaddiqal abdu billahi wa malaikatihi wa ma anzala min kitabin wa ma arsala min rasulin wa bil yaumil akhir. Percaya seorang hamba percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab yang Allah turunkan, kepada rasul yang Allah utus, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Ya, dan kepada hari akhir. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.